Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita akan sebentar lagi menuju tahun yang baru 2023. Dan tema yang akan mengiring langkah kita ke tahun yang baru itu adalah tetaplah tegar, terang Kristus menyertai. Bapak Ibu, sekitar pertengahan tahun 2022 ini, Presiden Jokowi itu mengatakan 2023 gelap. Berarti besok dong. Gelap besok. Tapi gelap seperti apa? Apakah benar demikian? Yang dimaksud Pak Jokowi gelap itu mungkin adalah adanya resesi global. Ada kemungkinan inflasi, ada kenaikan harga, ada yang di PHK, ada kesulitan ekonomi. Dan para ekonom beramai-ramai menanggapi pernyataan Pak Jokowi gelap 2023. Diawali dengan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dia bilang gelap yang dimaksud Pak Jokowi itu adalah resiko di perekonomian kita. Ada resiko. Tetapi para ekonom bilang gak gelap-gelap amat kok. Dan bahkan influencer itu mengatakan di tengah resesi ini kita dapat cuan. Kalau kita tahu caranya. Ya, ini bagi yang tahu aja. Mungkin bapak-bapak yang jago main saham mungkin bisa ya melihat peluang di tengah resesi. Jadi sederhananya para ekonom, para pengamat ekonomi itu bilang sebenarnya tidak benar-benar gelap kok 2023. Pernyataan mereka itu memberikan sedikit pengharapan bagi kita untuk melangkah di 2023. Pemerintah, ekonom, influencer mencoba memberikan sedikit solusi. Perusahaan juga mulai bergerak menyiapkan diri untuk bertahan. Para pengusaha karyawan mencoba mencari siasat untuk bertahan di 2023. Dan saya Bapak Ibu setuju dengan frasa tidak benar-benar gelap. Karena memang dari dulu sampai sekarang di dalam dunia yang diciptakan Tuhan, tidak ada yang pernah benar-benar gelap. Dan bahkan, boleh bantu slide-nya ya. Dan bahkan di dalam sejarah dunia yang disaksikan Alkitab pun menegaskan bahwa dunia ini tidak ada yang benar-benar gelap. Terang pengharapan dari Tuhan tetaplah bersinar di dalam sejarah. Boleh dibantu next slide-nya. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah Alkitab, orang Israel diperbudak di Mesir dan mereka merasa gelap, tetapi tidak benar-benar gelap dan Tuhan bebaskan mereka. Kemudian Raja Israel yang menyimpang dari jalan Tuhan pun tidak pernah membawa umat Israel benar-benar jauh dari Tuhan. Jauh berjalan menuju kegelapan. Enggak. Dan bahkan di dalam kepemimpinan Raja Ahaz, di mana orang Israel melakukan tindakan yang sangat jahat pun, seperti contoh ya, gak bisa. Gak bisa ya. Seperti contoh Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 1 sampai 18. Di situ kita melihat orang Israel itu melakukan tindakan yang paling gelap. Ya, mereka bersundal dengan menyembah ilah lain juga di dalam 2 Tawarik 28. Nanti lihat silih berganti ya. Dan bahkan ya, Raja Ahaz dan orang Israel itu mempersembahkan anaknya disembelih untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada dewa. Dan juga mereka tuh meminta pertolongan kepada Raja Asyur, bukan kepada Tuhan ketika mereka diserang Raja Aram. Kemudian mereka itu merusak bait Allah. Mereka merampasi isi bait Allah, mengubah posisi bait Allah. Dan bahkan mereka membuat batu sembahan seperti yang dibuat oleh Tiglat-Pileser Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat, ini kejahatan sangat seram Bapak Ibu.
Sangat gelap. Tetapi yang menariknya, semua tindakan yang super jahat itu, gelap itu, tidak menghalangi Tuhan untuk menyatakan terang pengharapan akan janji kelahiran Sang Immanuel. Mari kita buka Yesaya pasal ke-7 ayat 10 sampai 14. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14. Dikatakan kayak gini, ini kan tadi Raja Ahaz ya, yang melakukan semua kejahatan tadi. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu petanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Nah, ini nubuatan akan kelahiran Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi nubuatan Yesaya 17 tentang kelahiran Yesus Sang Immanuel itu diucapkan ketika umat Israel dan Raja Ahaz melakukan dosa yang sangat jahat dan gelap. Jadi benarlah bahwa dunia ini tidak ada kegelapan yang benar-benar gelap. Dan tidak ada satu sudut pun, boleh next slide-nya, di dalam dunia ini yang benar-benar gelap sehingga Tuhan tidak bisa berkarya dan memberikan terangnya. Tidak ada Bapak Ibu. Satu sudut pun di dalam dunia ini tidak ada kegelapan di mana Tuhan tidak berkarya. Dan bahkan jikalau kita melihat pengakuan iman rasuli, dikatakan bahwa Yesus menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Kita akan melihat kerajaan maut itu adalah tempat yang paling gelap, dan Yesus Kristus turun ke dalam kerajaan maut. Artinya satu sudut pun di dunia ini tidak ada yang dapat menghalangi terang Kristus. Sehingga di dalam kehidupan ini sekali lagi tidak ada yang benar-benar gelap Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, salah satu kejahatan tergelap di abad 20 secara khusus di tahun 1930 sampai 1945 adalah pembantaian Nazi kepada 6 juta orang Yahudi. Ya. Mereka mengumpulkan manusia di kamp konsentrasi jadi kelinci percobaan yang kejam, diantaranya eksperimen ketinggian. Jadi pesawat itu dibawa sangat tinggi untuk tahu sampai di batas mana manusia itu bertahan di dalam ketinggian. Kemudian eksperimen transplantasi tubuh. Orang itu dimutilasi dengan kondisi hidup. Kemudian eksperimen senjata beracun. Jadi orang dikumpulkan, dimasukkan senjata beracun, gas beracun sampai mati. Dan yang mengerikannya 6 juta orang Yahudi itu mati, tetapi yang menariknya kayak gini Bapak Ibu. Di dalam kamp konsentrasi itu ditemukan tulisan di batu. Ya, di satu dinding batu yang akhirnya jadi satu pujian yang indah. Ini liriknya Bapak Ibu. Saya akan coba menyanyikannya. I believe in the sun, even when it is not shining. And I believe in love, even when there's no one there. And I believe in God, even when God is silent. I believe through any trial, there is always a way. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, lirik ini
dibuat seseorang di dalam penderitaan di kamp konsentrasi di tengah kegelapan yang jahat sekali. Kejahatan yang tergelap itu pun tidak bisa menghalangi orang percaya untuk terus berharap kepada Tuhan. Walaupun dikatakan matahari tidak bersinar, aku percaya ada matahari. Walaupun aku tidak melihat adanya kasih, tapi aku percaya ada kasih. Walaupun Tuhan seakan diam pada saat ini, tapi aku percaya Tuhan ada. Walaupun yang kuhadapi adalah tantangan, penderitaan, kesulitan, kesakitan, tapi aku tahu Tuhan menyediakan jalan untuk aku. Dari lirik ini kita melihat bahwa seseorang yang percaya kepada Tuhan itu terus yakin bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu menuntun dia. Dan menyadari di tengah kegelapan itu pun tidak ada yang benar-benar gelap. Sehingga Tuhan itu tidak berkarya. Sehingga umat ayo tetap tegar di tengah kesulitan. Karena terang Kristus menyertai kita. Mungkin di dalam kehidupan kita saat ini akan ada kesulitan. Dan kalau kita melihat flashback di tahun 2022, mungkin ada suka, ada duka silih berganti terjadi. Dan di depan nanti mungkin akan ada kegelapan di tahun 2023. Akan ada resiko perekonomian, akan ada PHK. Namun kita terus percaya dan pegang berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita meyakini bahwa semua akan baik-baik saja di dalam Tuhan. Seperti Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, saya akan bacakan, boleh dibuka Bapak Ibu. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah, menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang, ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mungkin kita coba gubah ayat ini menjadi konteks kita saat ini. Mungkin berbunyi demikian. Sekalipun harga sembako naik, bisnisku tidak lancar, penghasilanku mengecewakan. Sekalipun hidup ini terasa berat, serasa tidak ada jalan keluar, tidak ada lagi sesuatu yang kumiliki untuk aku bersandar. Namun aku akan bersorak di dalam Tuhan. Beria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan kekuatanku, memelihara hidupku, memberikan aku kekuatan dan ketegaran. Jadi semua perkataan ini pasti terjadi Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan memegang kendali hidup kita. Tidak ada yang benar-benar gelap. Karena terang Tuhan itu menyinari, melingkupi setiap aspek kehidupan kita yang tergelap sekalipun. Dan bahkan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya sendiri di dalam Yohanes 8 ayat 12. Boleh slide-nya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus, akulah terang dunia. Apa maksudnya perkataan Yesus ini? Yesus sedang menyatakan bahwa tidak ada terang di dunia ini seperti terangnya. Dan bahkan dunia ini butuh terang Kristus. Sehingga yang mengikut dia, yang percaya kepadanya,
tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan beroleh terang hidup. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau kita baca ayat selanjutnya, orang Farisi nggak percaya. Dan ini logis, kenapa? Karena Yesus bersaksi untuk dirinya sendiri. Ya, kata orang Farisi, kamu bersaksi untuk dirimu. Itu enggak benar. Tetapi Yesus mengatakan, walaupun aku bersaksi kepada diriku sendiri, itu pun kebenaran. Dan bahkan tidak hanya aku yang bersaksi sendiri. Ya, kalau kita baca ayat selanjutnya, Bapa di sorga juga memberikan kesaksian. Kesaksian Bapa apa? Yang pertama adalah melalui firman dan nubuatan di perjanjian lama yang merujuk kepada Yesus Kristus. Bahwa dia sang Mesias, dia adalah terang. Dan juga kesaksian Bapa melalui memberikan anugerah kepada umat-umat untuk percaya kepada Yesus. Kita nggak bisa percaya kepada Yesus kalau kita tidak menerima anugerah dari Tuhan. Dan inilah kesaksian dari Bapa. Memang orang Farisi itu tidak mengenal Yesus dan tidak mengenal Bapa, sehingga bertanya, di manakah Bapakmu itu? Dan bahkan Yesus pertegas akan dirinya sebagai terang. Itu di dalam Yohanes 12 ayat 46 dikatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Sekali lagi, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Artinya apa? Artinya ada karya aktif yang dikerjakan oleh Allah. Kasih aktif. Supaya apa? Supaya kita jangan tinggal di dalam kegelapan. Condong hati kita itu mengarah kepada kegelapan, mengarah kepada dosa, tetapi di dalam Yesus Kristus yang adalah terang, akhirnya menerangi jalan kita supaya kita jangan berjalan di dalam kegelapan. Bapak Ibu, saya mau bertanya untuk kita sekalian. Apa kegelapan yang paling gelap di dunia ini? Apa kegelapan yang paling gelap di dunia ini? Udah dikeluarin. Oke, thank you. Harusnya di sini. Ya, ini ada sedikit gangguan, enggak apa-apa. Kegelapan yang paling gelap adalah kematian, dan kegelapan yang paling gelap pun tidak dapat menguasai hidup orang percaya. Yang percaya kepada Yesus sang terang, karena Yesus memberikan terang hidup. Jadi tadi saya mengatakan yang pertama, kegelapan di dunia ini tidak benar-benar gelap. Ya, karena Tuhan pasti sertai kita, dan di dalam sepanjang sejarah di Alkitab tidak benar-benar gelap, dan di dalam sepanjang sejarah kehidupan saat ini pun tidak ada yang benar-benar gelap. Dan bahkan kegelapan yang paling gelap pun sekarang, kematian yang kekal, itu tidak menguasai kita lagi. Wow. Ini anugerah Bapak Ibu. Jadi kematian selamanya, kematian yang kekal yang adalah menurut kita kegelapan yang paling gelap itu pun tidak ada sengatnya lagi kepada kita. Karena apa? Karena Yesus sertai kita. Sang terang itu memberikan kita keselamatan, memberikan kita jalan, memberikan kita relasi kepada Allah. Bapak Ibu, saya ngajukan pertanyaan lagi, tapi nggak ada di situ, aman. Ya, Bapak Ibu, pertanyaan kayak gini: seandainya kita buta sejak lahir, apakah kita tidak bisa melihat terang? Ini aneh ya. Sekali lagi pertanyaan saya, seandainya kita buta sejak lahir, apakah kita tidak bisa melihat terang? Ya, jawab dalam hati aja Bapak Ibu. Jikalau berkenan Bapak Ibu, tutup mata kita selama 3 detik. Apa yang Bapak Ibu lihat? Yang kita lihat pastinya adalah gambaran yang pernah kita lihat di dalam terang. Mungkinkah kita bisa lihat laut di sana? Karena kita pernah lihat laut. Atau kita lihat di dalam televisi. Mungkin yang kita lihat itu adalah anak kita.
Karena kita pernah melihat. Artinya apa? Pertanyaan ini nggak relevan buat kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah buta sejak lahir. Sehingga kita itu ketika tutup mata, ada cahaya atau ada ingatan-ingatan kita dalam melihat sesuatu. Karena cahaya itu menerangi kita untuk melihat. Jadi kita nggak relate dengan pertanyaan ini karena kita pernah melihat. Namun ada satu contoh pribadi yang buta sejak usia muda. Waktu usia dia 6 minggu ada mengalami malpraktek sehingga dia menjadi buta. Dan dia adalah Fanny Crosby, Bapak Ibu. Jangan di next slide-nya ya kalau belum diminta nanti. Ya ini benar nih. Dan ada kemungkinan Fanny Crosby tidak pernah punya kesempatan untuk melihat terang di dunia ini. Ada kemungkinan, ya enggak Bapak Ibu? Karena dia sejak umur 6 minggu kena malpraktek, dia buta sejak umur itu. Sampai sekarang, sampai dia meninggal, Tetapi yang menariknya, dia menciptakan lagu him kurang lebih 8.000 lagu. Itu pun yang kita nyanyikan Bapak Ibu. Seperti ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Terus, ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Wow, dia ciptakan lagu yang indah itu. Seolah dia tuh melihat keindahan dunia ini. Tapi dia tidak pernah melihat terang itu. Tetapi dia melihat terang yang berbeda Bapak Ibu. Kita melihat terang dengan mata kita, tetapi dia melihat terang dengan iman. Yaitu terang Yesus Kristus itu sendiri. Dan hal ini semakin terbukti di dalam tulisannya ketika dia ditanya, jika dapat kesempatan untuk hidup sekali lagi, apa yang kamu harapkan? Dia boleh next slide-nya. Boleh next slide-nya. Jika aku punya sebuah pilihan, aku akan tetap memilih untuk tetap buta. Karena ketika aku mati, wajah pertama yang akan kulihat adalah wajah juru selamatku. Dia tidak pernah lihat siapapun. Tetapi yang dia rindukan adalah sang terang itu. Yesus Kristus, juru selamatku. Itulah yang diharapkannya. Sehingga dia menciptakan lagu yang indah sekali. Dia mengatakan selamat di tangan Yesus. Aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Ia panduku? Diberi damai surgawi agar imanku suka untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bapak Ibu, Fanny Crosby mungkin tidak pernah melihat terang. Yang kita lihat Bapak Ibu. Tetapi dia melihat dengan iman. Terang Yesus Kristus yang mengubah dia untuk terus berharap. Sampai masa tuanya dia hidup memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena terang itu dia lihat dengan iman. Pertanyaannya kepada kita, apakah kita yang punya mata yang baik bisa melihat terang, melihat keindahan yang Tuhan ciptakan? Apakah kita juga melihat terang kasih Tuhan Yesus
dengan iman kita. Sehingga kita mengatakan, di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apa yang kurang lagi? Jika Yesus panduku, sertaku. Jadi Bapak Ibu, tahun 2023 gelap nggak? Mungkin gelap. Mungkin ada kesusahan yang kita hadapi. Mungkin ada sakit penyakit. Mungkin ada yang di PHK. Mungkin ada yang mengalami kesulitan. Mungkin usahamu jadi sulit sekali. Mungkin penghasilanmu nggak seberapa nanti. Tapi ingat, tidak ada kegelapan di dunia ini yang benar-benar gelap. Sehingga Tuhan tidak bisa berkarya. Tuhan pasti berkarya. Dan Tuhan akan selalu berkarya. Terang Tuhan itu melingkupi kita. Yesus adalah terang dunia. Kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bahkan Tuhan tuh prevent, mencegah kita untuk jangan kamu berjalan di dalam kegelapan. Maut tidak berkuasa lagi atas kita. Mari kita hidup menyadari kita selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teguh kasih-Nya aku bahagia. Jadi kembali kepada tema kita. Tetaplah tegar Bapak Ibu. Terang Kristus menyertai. Mungkin kita lihat kiri kanan kita, mengatakan, mari kita katakan tetaplah tegar, terang Kristus menyertai.